Perkenalkan, nama saya Khairunisa Marsanti dari Universitas PGRI Yogyakarta, Program Studi Akuntansi dengan NIC CP 157. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fitur pada modul inventory, yaitu stock level dan packaging. Nah, sebelum memasuki lebih lanjut pada software Odoo kita, perlu kita ketahui mengenai inventory ini merupakan upaya yang dilakukan sebagai salah satu perusahaan jasa yang tidak terlepas dari kebutuhan pembelian suatu bahan untuk proses keperluan produksi, termasuk dalam pengambilan keputusan agar proses produksi tersebut dapat terpenuhi secara optimal dengan resiko yang sekecil mungkin. Pada inventory ini terdapat overstock dan out of stock. Untuk overstock sendiri merupakan kelebihan persediaan. Overstock ini akan berpengaruh pada ketersediaan tempat penyimpanan dan juga berpengaruh terhadap kualitas bahan yang disimpan, karena jika terjadi overstock ini, pengendalian terhadap bahan akan sulit dilakukan karena stok yang terlalu banyak. Sedangkan untuk out of stock itu kekurangan persediaan akan berdampak pada terkendalanya proses produksi karena kurangnya bahan yang digunakan, dan juga berdampak di pihak perusahaan yang tidak mampu memenuhi permintaan pasar sehingga kebutuhan pasar akan direbut oleh perusahaan lain. Nah, untuk yang selanjutnya, kita bisa langsung saja masuk pada Odoo kita. Nah, sebelum masuk pada fitur modul inventory, kita bisa mengaktifkan atau menginstal modul inventory. Nah, di sini saya akan masuk pada home menu, kemudian pilih apps. Nah, karena di sini saya sudah menginstal atau mengaktifkan modul inventory, kita bisa langsung saja membuka pada home menu, kemudian pilih inventory. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai stock level itu merupakan tingkat persediaan yang mengacu pada jumlah barang atau bahan baku yang harus dipertahankan oleh bisnis untuk melanjutkan kegiatan mereka dan menghindari situasi seperti kekurangan atau kelebihan persediaan. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita bisa masuk pada modul inventory. Kemudian pada menu pilihan reporting ini terdapat beberapa pilihan menu, terdapat stock, location, movie stories, stock move, dan valuation. Nah, di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kita bisa membuka stok terlebih dahulu. Nah, untuk stok sendiri itu menunjukkan tampilan daftar data barang secara menyeluruh pada stok inventory. Nah, di sini kita jika ingin membuat baru, kita bisa memilih new. Nah, di sini terdapat beberapa kolom. Nah, untuk produk ini nama daftar produk yang tersedia di perusahaan. Unit cost ini menunjukkan harga setiap produk. Total value ini menunjukkan total harga yang diterima. On hand ini menunjukkan jumlah barang yang tersedia di gudang perusahaan. Free to use ini jumlah barang yang dapat digunakan atau yang telah siap digunakan ketika terjadi pesanan. Incoming ini menunjukkan jumlah barang yang akan diterima di gudang, dan outgoing ini menunjukkan jumlah barang yang akan dipesan di gudang perusahaan. Nah, untuk fitur pada menu reporting yang selanjutnya itu ada location. Fitur location ini menampilkan di mana kita bisa melihat tempat penyimpanan produk di gudang perusahaan. Nah, untuk new sendiri bisa kita lakukan jika membuat produk dengan penyimpanan baru. Untuk inventory at date ini menunjukkan pencarian lokasi produk berdasarkan tanggal diterimanya produk. Nah, di sini terdapat beberapa kolom. Ada location sendiri itu menunjukkan lokasi penyimpanan produk di gudang perusahaan. Produk ini ada nama
jenis barangnya, dan di sini terdapat beberapa pilihan kolom lainnya. Nah, untuk fitur menu pada reporting yang selanjutnya itu ada Move Histories. Nah, pada Move Histories ini kita bisa menampilkan riwayat perpindahan produk secara keseluruhan. Nah, di sini untuk kolomnya terdapat date. Date itu menunjukkan tanggal perpindahan produk. Reference itu menunjukkan referensi perpindahan produk dan produknya sendiri, nama produknya. Lot atau serial number itu menunjukkan nomor seri produk. Nah, from di sini menunjukkan lokasi awal penyimpanan produk. To ini menunjukkan lokasi awal penyimpanan, menunjukkan lokasi tujuan produk, dan quantity di sini menunjukkan jumlah yang dipindahkan. Nah, pada quantity ini terdapat quantity yang merah maupun yang hijau. Untuk yang merah ini terdapat barang yang sedang keluar, dan hijau ini terdapat barang yang masuk ke gudang perusahaan. Nah, untuk statusnya ini bisa kita melihat ada done maupun ada yang available. Nah, untuk fitur menu reporting yang selanjutnya itu ada stock move. Nah, untuk stock move sendiri itu hampir sama tampilannya dengan movie stories. Untuk perbedaannya itu terdapat pada date schedule. Date schedule ini menunjukkan tanggal yang dijadwalkan sampai tanggal selesai perpindahan. Nah, pada tampilan stock move ini tidak terdapat loss atau serial number, tapi terdapat company, nama perusahaan. Sedangkan pada historis move itu terdapat loss atau serial number, tetapi tidak terdapat nama perusahaan. Nah, untuk menu fitur reporting yang selanjutnya itu terdapat valuation. Nah, valuation sendiri itu menampilkan penampilan produk yang tersedia di gudang perusahaan. Nah, di sini terdapat valuation at date, di mana menunjukkan pencarian penilaian produk berdasarkan tanggal diterimanya produk. Nah, di sini terdapat kolom date, reference, produk, company, move quantity ini menunjukkan kualitas produk yang dipindahkan. Nah, untuk unit value-nya ini menunjukkan nilai atau harga satuan terhadap produk. Total value-nya di sini menunjukkan hasil dari perkalian move quantity dikali dengan unit value atau harga satuan produk. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur packaging pada modul inventory. Nah, perlu kita ketahui packaging merupakan kontainer fisik untuk melindungi barang atau kemasan. Kemasan ini biasanya digunakan untuk pengiriman keluar atau transfer internal. Dapat berupa paket maupun kotak yang dapat digunakan kembali atau sekali pakai dan tidak spesifik untuk suatu produk. Nah, untuk melakukan packaging ini kita masih pada modul inventory. Nah, pada tampilan inventory ini terdapat menu produk. Nah, di sini sebelum kita mengaktifkan packaging, pada menu produk ini terdapat 3 menu. Setelah kita mengaktifkan menu packaging, maka pada tampilan menu produk ini nantinya akan ada 4 menu. Nah, untuk langkahnya kita bisa buka configuration, kemudian kita pilih setting. Nah, pada menu operation ini terdapat packages. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan dengan cara menceklis fitur packages. Nah, setelah itu bisa kita save. Pada tampilan menu produk, setelah kita mengaktifkan packages, ini terdapat tambahan menu packages. Nah, di sini kita bisa membukanya.
Nah, kita ditampilkan pada tampilan packages. Di sini karena kita akan membuat packaging baru, maka kita bisa pilih new. Nah, untuk tampilan packages-nya seperti ini, formnya dapat kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk package reference ini secara otomatis. Selanjutnya untuk package tipe, di sini kita bisa milih palette maupun box. Di sini saya akan memilih box. Nah, untuk shipping weight, untuk beratnya ini bisa kita tentukan. Di sini saya akan menggunakan 5 kilo. Nah, untuk company dan location ini belum aktif. Nah, untuk package datanya bisa kita atur tanggal sekarang maupun sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, setelah itu kita bisa pilih package transfer. Nah, di sini kita ditampilkan pada tampilan package transfer untuk membuat baru. Nah, di sini kita bisa pilih new. Nah, untuk tampilan package transfer seperti ini, kita bisa mengisinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk kontaknya, di sini saya akan pilih Diko Adik. Untuk operation type-nya, di sini saya akan milih your company delivery orders. Nah, untuk schedule date-nya ini tanggal sekarang, karena tadi waktu pengisian tanggal saya menggunakan tanggal sekarang. Nah, untuk source dokumennya bisa kita abaikan. Nah, selanjutnya untuk pengisian produk yang akan kita lakukan packaging, kita pilih pada tampilan menu operation. Nah, di sini ada produk, demand. Di sini kita bisa menambahkan produk pada add a new line. Nah, saya akan menggunakan produk ledge cabinet. Nah, untuk demand-nya atau permintaan ini bisa kita sesuaikan. Untuk produk yang selanjutnya, nah, untuk permintaannya juga bisa kita sesuaikan. Nah, setelah pengisian form package transfer, di sini statusnya masih draft. Nah, kita akan mengubahnya menjadi ready. Di sini kita bisa pilih mark as to do. Nah, setelah itu kita pada tampilan statusnya tadi kan draft, sekarang menjadi ready. Dan di sini pada menu operation untuk down-nya ini masih kosong. Di sini kita bisa mengisikannya sesuai dengan permintaannya. Nah, agar produknya menjadi packaging, kita bisa pilih put in pack. Nah, setelah kita mengisi pada dan sesuai dengan demand atau permintaan, nah di sini kan untuk produknya ini telah berubah menjadi package. Namun statusnya masih ready. Nah, kita akan mengubahnya pada status done. Di sini kita bisa pilih validate atau validasi. Nah, setelah itu statusnya telah berubah menjadi done atau untuk proses packagingnya telah selesai. Di sini kita bisa print label, sprint, return maupun unlock.
Cukup sekian penjelasan dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.